Nama saya Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati yang lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati dilahirkan dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam yang menikah dengan Nyai Rara Santang atau Syarifah Muda. Sunan Gunung Jati memiliki keahlian semasa hidupnya, diantaranya yaitu Pertama, Sunan Gunung Jati merupakan ahli bahasa. Menurut catatan naskah kuno Cirebon, dijelaskan bahwa Sunan Gunung Jati telah menguasai 99 bahasa dari bahasa-bahasa di seluruh pelosok Nusantara. Sanguwe sadat iman tekene sadat sejati. Bukan bahasa dunia melainkan bahasa lokal atau bahasa daerah di Indonesia. Baik di daerah pelosok desa, Sunan Gunung Jati sangat memahami bahasa-bahasa daerah tersebut. Kemampuan ini digunakan beliau untuk menyebarkan agama Islam hingga ke wilayah pelosok atau daerah terpencil sekalipun. Biar suminaret sahyaneng damar anda dia pepadang ing caruban nagari. Kakakmu, semoga kalian selamat sampai di tujuan dan menjadi haji mabrur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak sukar untuk membuktikan semuanya ini, kecuali dengan membedah perut istrimu. Kedua, Sunan Gunung Jati merupakan ahli kesehatan. Suatu hari, Sunan Gunung Jati kedatangan sepasang suami istri yang sedang berselisih. Terlihat perut sang istri membesar nampak seperti sedang hamil. Akan tetapi bukan itu penyebab dari perutnya yang membesar, melainkan ia memiliki tumor di dalam perutnya. Mengetahui hal itu, Sunan Gunung Jati dengan keahliannya mengangkat tumor tersebut dari perut sang wanita itu. Ketiga, ahli dalam bersiasat politik. Sunan Gunung Jati berpendapat, jika wilayah Selat Sunda dikuasai Portugis, maka kerajaan Islam yang ada di sekitarnya menjadi lemah. Kemudian Sunan Gunung Jati mengusir Portugis dari Selat Sunda dan mendapatkan bantuan dari Kerajaan Demak. Tentunya jika wilayah Selat Sunda dikuasai Portugis, kerajaan Islam akan melemah. Disinilah kehebatan Sunan Gunung Jati dalam bidang ilmu politik. Lu tidak punya hak atas kedaulatan Cirebon. Memang benar. Cirebon dulu adalah wilayah Pajajaran. Keempat, ahli dalam strategi. Dalam rangka mempertahankan Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati memperluas wilayah kekuasaannya. Sehingga wilayah kekuasaan Cirebon meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat dan mencakup hampir separuh Pulau Jawa. Kelima, ahli di dalam bidang pendidikan. Sunan Gunung Jati semasa hidup sering melakukan desa milangkori atau door-to-door, berdakwah dari pintu ke pintu, sampai ke pelosok desa sembari mensosialisasikan kegiatan pendidikan yang bermanfaat untuk masyarakat. Ampunan dan pahala yang besar. Selain itu beliau juga dikenal memiliki murid yang banyak. Beberapa murid Sunan Gunung Jati setiap 1 bulan sekali mengunjungi kediaman Sunan Gunung Jati untuk mengaji agama. Kegiatan itu dinamakan dengan Sebak Kliwon. Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapa. Itulah ulasan mengenai keahlian yang dimiliki sang wali Allah. Begitu hebatnya Sunan Gunung Jati hingga beliau dikenal memiliki beberapa karomah hingga sekarang. Sehingga banyak orang berdatangan setiap harinya untuk mendapatkan keberkahan. Dan hamba sahayamu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya.